Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada diri kita agar kita senantiasa komitmen di atas petunjuk Allah dan Rasul-Nya sampai akhir hidup kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan bahasan fikih haji dan umrah, dan kita sudah menjelaskan tentang hewan hadyu yang ini merupakan salah satu bentuk manasik haji yang harus dilakukan. Lebih-lebih adalah manasik haji tamattu' dan qiran. Ini sudah kita bahas. Definisi dari hewan hadyu, jenisnya, syaratnya, macam-macam dari hewan hadyu, waktu penyembelihannya, dan tempat penyembelihannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dan waktunya sudah kita sebutkan tentang perbedaan pendapat di dalamnya. Pendapat yang wallahu ta'ala alam kuat adalah pendapat yang menyebutkan waktunya adalah di 4 hari, yaitu mulai dari hari raya Idul Adha tanggal 10, kemudian 3 hari ya yang disebut dengan hari tasyrik setelahnya. Dan tempat penyembelihannya ya adalah di tanah haram, baik itu di kota Makkah maupun di tempat yang lainnya. Sebagaimana ini pendapat jumhur ulama. Baik, permasalahan berikutnya atau bahasan berikutnya adalah apakah dibolehkan untuk memindahkan daging-daging sesembelihan hewan hadyu ini
keluar tanah haram setelah disembelih tentunya. Maksudnya dibagikan, distribusinya itu di luar tanah haram. Baik, ada fatwa dari Majelis Hay'ah Ulama Saudi. Ini semacam MUI ya, semacam MUI. Untuk Indonesia disebut dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ini berarti MUS ya, Majelis Ulama Saudi ya, MUS namanya ya. Baik. Nah, disebutkan dalam ketetapan fatwanya, fa innama yadhbahuhu al-hajju salah satu anwa'in. Hewan yang disembelih oleh seorang yang haji itu ada 3 macam. Awalan, yang pertama, hadyut tamattu'i awil qirani, yaitu hewan hadyu karena pelaksanaan model manasik haji tamattu atau qiran. Fahada yajuzu naqlu minhu ila khariji al-harami. Maka ini boleh didistribusikan dari dagingnya itu keluar tanah haram. Kalau hewan hadyu yang disembelih itu adalah karena haji tamattu atau qiran. Wa qad naqala as-sahabatu ridwanullahi alaihim min luhumi hadayahum ilal Madinah. Sungguh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka telah mendistribusikan dari daging hewan-hewan haji mereka ke Madinah. Padahal ya mereka melakukan itu di tanah haram Makkah, ya. Fa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih Bukhari disebutkan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, ia mengatakan, kunna la na'kulu min luhumi budunina fawqa salasin bimina. Farakhasa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dahulu kami tidak boleh memakan dari daging hewan unta kami lebih dari 3 hari di Mina. Lebih dari 3 hari di Mina. Ya, jadi harus dihabiskan kurang dari 3 hari. Atau tidak boleh lebih dari 3 hari. Maksimalnya 3 hari. Lalu Nabi SAW memberikan dispensasi kepada kami. Faqala, beliau mengatakan, kulu wa tazawwadu fa'akalna wa tazawwadna. Kata beliau SAW, makanlah oleh kalian dan berbekallah. Jadi maka para sahabat pun, kami, kata Jabir bin Abdullah, kami pun makan, lalu kami pun berbekal. Maksudnya berbekal ini berarti ketika pulang dijadikan itu bekal untuk pulang, ya, menuju Madinah. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini adalah hewan hadyu jenis pertama, yaitu hewan hadyu karena pelaksanaan haji dengan model haji tamattu atau qiran. Haji tamattu atau qiran adalah ya pelaksanaan haji disertakan dengan umrohnya. Adapun tamattu, dia umroh dulu dilaksanakan di bulan haji, baru kemudian hajinya, ya, di tanggal 8 sampai selesai dari bulan Dzulhijjah. Adapun qiran adalah pelaksanaan haji dan umroh dengan niat yang digabungkan dan pelaksanaan yang digabungkan, seperti itu. Nah, keduanya ini ada syariat penyembelihan hewan hadyu. Maka hewan hadyunya ketika disembelih boleh untuk dagingnya dibawa keluar, didistribusikan keluar. Pokoknya boleh dibawa keluar, ya, mau dimakan sendiri atau dibagikan di luar. Sanian, yang kedua, mayadbahuhu al-hajju dakhilal harami,
jaza' li saydin aw fidyatin li izalati adzan aw irtikabi mahdhurin aw tarki wajibin, yaitu hewan yang disembelih oleh seorang yang haji di dalam tanah haram, di wilayah tanah haram, sebagai tebusan karena memburu hewan buruan, atau sebagai tebusan karena menghilangkan gangguan pada kepala, atau karena melakukan mahdhuratul ihram, larangan-larangan ihram, atau karena meninggalkan perkara yang diwajibkan. Fahadha an-naw'u la yajuzu naqlu syai'in minhu. Maka jenis model seperti ini, hewan hadyunya tidak boleh dipindahkan sedikit pun dari tanah haram. Ya. Enggak boleh. Baik itu ya untuk didistribusikan di luar tanah haram atau dibawa pulang makan. Ya. Li'annahu kullahu li fuqara'il haram. Karena semuanya itu adalah untuk orang-orang fakir yang ada di tanah haram. Apa tadi? Hewan hadyu karena tebusan. Ya. Tebusan. Apakah tebusan karena berburu, hewan buruan darat, atau karena meninggalkan perkara yang wajib dalam haji atau umroh, atau melakukan pelanggaran larangan-larangan ihram, atau karena mencukur ya bulu rambut karena ada gangguan pada kepala. Maka yang seperti ini hewannya hanya untuk orang fakir yang ada di tanah Mekah saja, atau di tanah haram di Mekah saja. Salisan yang ketiga, madzubiha kharijal harami min fidyatil jazai aw hadil ihsari aw ghairihima mimma yasuhu dzabahuhu kharijal haram, yaitu hewan hadyu yang disembelih di luar tanah haram, baik itu karena tebusan atau karena tidak bisa menyempurnakan pelaksanaan haji karena tertahan oleh sesuatu, apakah karena sakit atau kondisi-kondisi yang lainnya yang menyebabkan tidak bisa sempurna pelaksanaan haji, tidak bisa selesai. Nah, ini ada hewan hadyu yang dikenakan, walaupun ini bukan disebut dengan tebusan ya. Atau hewan-hewan yang lainnya, alasan-alasan yang lainnya dari hewan yang boleh disembelih di luar tanah haram. Fahadha yuwazza'u haitsu dzubiha fala yumna'u naqluhu min makani dzabahihi ila makanin akhara. Maka ini boleh untuk dibagikan, didistribusikan di mana hewan itu disembelih, dan tidak terlarang untuk mendistribusikannya dari tempat penyembelihannya ke tempat yang lainnya. Baik ya. Ini disebutkan dalam kitab Tawdihul Ahkam ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya. Jadi yang ketiga ini karena memang dia disembelih di luar tanah haram ya, karena mungkin ada pelanggaran, ada tebusan ya, karena ada pelaksanaan atau karena tertahan tidak selesai untuk pelaksanaan ihram haji atau umrohnya. Pokoknya yang dia disembelih di luar tanah haram, maka ini boleh untuk dibagi, didistribusikan ya ke tempat yang lain. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Baik, berikutnya adalah pembahasan tentang sauqul hadi. Sauqul hadi. Sebenarnya
sauqul hadi itu artinya menggiring. Ya, menggiring hewan hadiu, tapi di sini disebut dengan maknanya adalah al-is'ar wa taqlidu, yaitu memberikan tanda kemudian memberikan semacam tali, ya, untuk tanda, ya. Kita ulangi, is'ar itu adalah memberi tanda dengan melukai, kemudian taklid artinya adalah memberi tanda dengan benda-benda seperti tali, ya, atau gantungan apa saja, ya. Bagi hewan hadiyu tersebut. Yajuzu lil haji an yastariya hadiyahu minal haram. Boleh bagi seorang yang haji untuk dia membeli hewan hadiunya di tanah haram. Boleh. Jadi bukan berarti harus dia, ya, membawanya dari tempat tinggalnya, enggak mesti. Di tanah haram pun bisa dia beli. Kama yajuzu lahu an yasuqahu min kharijil harami. Sebagaimana boleh bagi dia untuk menggiringnya, ya, yaitu membawanya dari luar tanah haram, boleh. Fa in saqahu ustuhibba an yuqallidahu wa yus'irahu in kana minal ibli awil baqari bila khilafin. Nah, kalau dia giring, ya, hewan hadiah tersebut, maka dianjurkan bagi dia untuk memberikan tanda, ya, memberikan tanda kepadanya, kepada hewan tersebut. Baik itu dengan model taklid, yaitu ja'lu syai'i qiladatan, ya, yaitu menjadikan sesuatu sebagai kalungnya di leher hewan hadi tersebut. Bisa sekedar tali atau pokoknya di sini disebutkan sandal, begitu, ya. Atau potongan dari kulit. Fungsinya adalah agar diketahui ini adalah hewan hadiu, bukan mau dijual, ya, atau bukan disembelih biasa, tapi ini hewan hadiu. Boleh juga dilakukan model is'ar, yaitu memberikan luka, ya, sehingga keluar darahnya, itu di salah satu dari sisi punuknya, ya, punuknya. Baik itu unta maupun sapi. Nah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, mereka menganjurkan untuk memberikan luka itu pada sebelah kanan. Kok dilukai, Ustaz? Ya, memang dilukai. Memang begitu. Apa enggak zalim itu? Karena Rasulullah pun melakukan hal itu. Ya, kalau merupakan kezaliman maka diharamkan. Tapi permasalahannya adalah ini pun nanti dilakukan penyembelihan. Lukanya bukanlah menyakitkan, ya. Sekedar semacam luka kecil gitu, ya. Kemudian nanti dia jadi tanda, kalau kering dari tanda, ya, bahwasanya ini, ya, adalah hewan hadiu. Pokoknya dia ngalir darahnya sedikit, ya, sehingga menjadi tanda bahwasanya ini hewan hadiu, ya. Itu disebut dengan is'ar. Is'ar, ya. Kalau taklid dari qiladah, yaitu kalung, ya. Pokoknya tanda. Nah, ini berlaku bagi hewan unta ataupun sapi. Tidak ada perbedaan pendapat tentang masalah ini, tentang dianjurkannya. Jadi dapat pahala. Nah, di sini ada contoh dari Nabi SAW. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Nasa'i, tentunya ini hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzuhra bi al-Hulaifah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat zuhur di Dzulhulaifah. Summa da'a bi budanatin, kemudian beliau meminta untuk dihadirkan budanah. Budanah itu sebenarnya adalah makna asalnya unta, ya, tapi bisa juga dia berlaku untuk sapi. Fa asy'araha
min sufhati sanamihi al-aiman. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan tanda dengan melukai, ya, pada sisi punuk sebelah kanan. Summa salad damu anha, kemudian mengalirlah darah dari sisi sebelah kanan tersebut. Wa qalladaha bina'laini, kemudian dan beliau memberikan tanda ikatan, ya, dengan 2 sandal. Jadi dikasih tanda sandal, kayak dikalungkan gitu di lehernya. Summa raqiba rahilatahu, kemudian beliau menunggangi kendaraan beliau. Falamma istawat 'alal baida, ya, ahalla bil haji. Maka tatkala beliau telah berada di tengah-tengah, ya, padang pasir, ini masih di Dzulhulaifah, maka beliau pun berihlal untuk haji, menghadap ke arah kiblat, ya. Hadisnya riwayat Muslim, Abu Daud dan Nasai, hadis yang sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini kalau hewan yang digiring itu adalah unta dan sapi. Lalu bagaimana dengan kambing? Apakah juga harus diberikan tanda? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, tanda untuk hewan kambing maka adalah dengan dikasih ikatan saja pada lehernya, ya. Walaupun para ulama mereka berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan kambing itu tidak diberi tanda dengan ikatan. Sementara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, Abu Thawr dan Daud Al-Zahiri, mereka berpendapat bahwasanya untuk kambing diberikan tanda tapi dengan ikatan, ya. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ahda ilal baiti marratan ghanaman faqalladaha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengarahkan hewan hadiyu berupa kambing menuju Baitullah, tanah haram, di satu waktu. Faqalladaha, dan beliau memberikan tanda kepada kambing tersebut. Demikian. Dari sini sebenarnya kenapa kok ada perbedaan pendapat? Nah, ini dia. Perbedaan pendapat. Kok ada ulama yang tidak berpegang kepada dalil. Padahal dalil jelas, yaitu Nabi SAW, ya, mengarahkan hewan hadyu berupa kambing itu dengan cara diikat, dikasih tanda dengan ikatan, ya. Tapi kenapa kok ada ulama yang lain seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak, ya, tidak diberikan tanda berupa ikatan kambing tersebut? Di sinilah kita bisa memahami bahwasanya, ya, penyebab terjadinya perbedaan pendapat itu karena ada sebahagian ulama yang sampai kepadanya dalil yang tidak sampai kepada ulama yang lain. Paham tidak? Jadi sebab-sebab para ulama berbeda pendapat, sehingga ini membuat sesungguhnya, ya, kita ini memaklumi perbedaan pendapat itu. Cuma kita jangan cari-cari apa? Cari-cari kemudahan. Kita memilih pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran, dan kebenaran itu ditentukan oleh dalil wahyu dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ketika ada dalil yang jelas sahihnya, maka tidak boleh bagi kita berpendapat dengan pendapat ulama
yang tidak bersesuaian dengan dalil, nggak boleh. Itu nggak boleh. Ustaz, kan ini perbedaan pendapat yang dimaklumi, ini ijtihad. Iya, kita katakan permasalahannya adalah kenapa ada ulama yang mereka berbeda pendapat dengan ulama yang lain, sementara ulama yang lain tersebut itu atas dasar dengan dalil dia berpendapat itu. Nah, ketahui bahwasanya di sini diindikasikan bahwasanya ya, atau diduga bahwasanya sampai dalil itu kepada satu ulama yang tidak sampai kepada ulama yang lain. Paham ya? Itu tolong. Jadi sampai dalil itu kepada ulama yang kepada ulama yang lain nggak sampai. Lebih-lebih ya, kita dapatkan sebahagian ulama itu agak selektif terhadap dalil. Seperti contohnya adalah Imam Abu Hanifah. Beliau selektif terhadap dalil. Bila beliau mendapatkan satu riwayat hadis disampaikan oleh orang yang dusta, maka beliau tolak. Ya, sebagaimana ulama yang lain. Tapi permasalahannya di Kufah, tempat tinggal beliau, itu banyak pendusta. Nah, ini membuat beliau itu nggak mudah menerima hadis. Dari sini hadis beliau sedikit. Lebih banyak sedikit adalah ya Imam Malik. Lebih banyak sedikit lagi, bukan lebih banyak ya, lebih banyak lagi adalah Imam Syafi'i. Yang lebih banyak lagi adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada kesamaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad yang berpendapat sama, disyariatkan untuk memberikan tanda dengan ikatan ya pada hewan kambing, hewan hadiah kambing. Kenapa? Sampai dalil itu kepada mereka. Mereka berpendapat begitu. Sementara ulama yang lain seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik nggak sampai. Kan banyak juga hadis yang Ustaz mereka hafal. Iya, tapi hadis ini nggak sampai. Nggak mungkin mereka menyengaja meninggalkan hadis ini, paham ya? Masalahnya karena nggak sampai. Nah, kita sebagai orang yang belakangan yang mengikuti kebenaran dan wajib kita mengikuti kebenaran, kita harus berpendapat dengan pendapat yang bersesuai dengan dalil. Begitu caranya. Bukan sesuai dengan selera kita. Bukan dengan sesuai selera kita. Asalkan ada ulama yang berpendapat begitu diikuti, nggak begitu caranya. Ya. Terkadang pun sampai dalil itu kepada ulama, semuanya sampai. Hanya saja mereka pun cara pandangnya, wijhatun nadharnya, cara pandang terhadap dalil tersebut itu berbeda. Ya. Ada yang memandang dengan nas, ada yang memandang dengan zahir, ada yang memandang dengan malah muawwal. Ya begitu dia. Itu ada takwilan, ada nanti yang nas, ada yang zahir. Nah begitu dia. Ada pula nanti ketika memandang hadis ini, ya, kemudian digabungkan dengan hadis yang lain, maka berubah juga cara menyimpulkan hukumnya. Demikian. Begitu dia. Nah disinilah ya pentingnya, terkadang kita penting ya untuk mengetahui sedikit ya, kenapa para ulama mereka berbeda pendapat sehingga kita memakluminya. Ya. Nah, menuduh ulama tersebut, gimana ini datang dalilnya? Ya, datang dalilnya kok nggak berpegang dengan seperti ini? Ini kita maklum, ya. Kita maklumi. Bisa jadi memang tidak sampai dalil itu kepada mereka. Kalaupun sampai, nanti berbeda pula ya kesimpulannya. Nah, begitu.
Terkadang pun ketika menyimpulkan ini, nanti itu ada yang cara menyimpulkannya itu dengan katakanlah dia al-jam'u, mengkompromikan dalil ketika terkesan dia berbenturan. Ada yang dengan at-tarjih, yaitu dia menguatkan satu pendapat dan mengeliminir pendalilan pendapat yang lain, seperti itu. Dan di sini kita memaklumi, dan tidak boleh kita berburuk sangka sama ulama tersebut. Permasalahannya kita jujur enggak untuk ngikutin kebenaran itu. Ya. Ada orang yang begini, kalau dia mengetahui perbedaan pendapat itu, niatnya buruk, bermudah-mudah. Apa itu? Kalau terkait dengan kewajiban, maka terkait dengan sebuah perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunat. Maka dia berusaha untuk apa? Untuk melepaskan kewajiban perintah itu dari dirinya. Maka dicari pendapat, oh ini perintah Allah, perintah Rasulullah. Maka kalau dia tahu itu, dicari itu perbedaan pendapat, lalu nanti dia memilih yang sunat, gitu dia, bukan yang wajib. Contoh, ya. Apa contohnya? Yaitu perintah untuk membiarkan jenggot, tuh, ya kan? Maka dia akan cari itu, ya. Perintah ini mana perintah ini yang bermuatan dia sunat perintahnya, bukan perintah wajib, perintah sunat. Agar apa? Agar dia bisa meninggalkannya, dia nggak terikat dengan hal itu. Tapi kalau nanti ada tentang urusan yang dia halal dan haram, yang di situ ada katakanlah larangan, maka dia mencoba untuk mencari perbedaan pendapat yang ada, lalu mana yang berpendapat larangan tersebut larangan yang lil tahrim untuk keharaman, mana yang lil karoha untuk dia makruh, lalu dia pilih yang makruh. Kenapa? Kalau dilakukan nggak dosa, gitu dia. Ada yang begitu. Nah, ini disebut dengan tataburul khas namanya, cari-cari kemudahan. Ini kata para ulama, ini zindik, munafik orang begini. Nah, tapi tidak begitu yang kita inginkan. Tapi yang kita inginkan adalah ketika kita mengetahui perbedaan pendapat itu, kita ya memilih pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran, ya, bukan yang mau mudah-mudah sesuai dengan hawa nafsu. Kenapa ini kita ingatkan? Padahal pembahasannya itu khusus tadi masalah ini, ya. Kenapa? Karena ada orang yang keliru dalam masalah ini. Ada yang streng banget sampai apa? Nyalahin ulama, gaya banget dia. Ada yang salah ini, Syafi'i salah, Maliki salah, Imam Abu Hanifah salah. Enggak gitu caranya. Ya, pendapat ini itu marjuh atau pendapat ini lemah, pendapat ini yang kuat. Begitu caranya. Jangan ulamanya yang disalahin. Paham ya? Kenapa? Karena mereka ketika ketiadaan dalil mereka apa? Berijtihad. Contohnya kita katakan, kenapa tidak disyariatkan? Kalau saya menduga dengan prasangka baik, kenapa Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu tidak apa? Tidak mensyariatkan untuk adanya apa? Memberikan tanda berupa apa? Tali pada kambing, hewan hadyu kambing itu. Kenapa? Karena memberikan tanda itu adalah syariat. Mereka tidak mendapatkan dalilnya, maka mereka mengatakan tidak disyariatkan untuk memberikan tanda. Karena belum dapat dalilnya, paham nggak? Mereka berijtihad. Ketika itu mereka nggak dapatkan dalilnya, makanya mereka begitu pendapatnya, paham tidak? Tapi tahu nggak kita, bahwasanya Imam Abu Hanifah itu mengatakan begini, idza sahih haditsu fa huwa madhhabi, seperti perkataan Imam Malik. Kalau sahih hadis itu itulah pendapatku, itu mazhabku. Memberikan tanda itu merupakan bentuk syariat. Sementara tidak ada dalilnya, nggak ditemukan dalilnya oleh beliau, maka beliau katakan tidak disyariatkan memberikan tanda. Paham nggak? Ulama yang lain sampai kepada mereka dalilnya sahih lagi, nah gitu. Dari jalur-jalurnya, maka ini disyariatkan. Nah begitu. Jadi sebenarnya ulama ini sudah bagus. Mereka berijtihad gitu ya. Nah cuma kitanya ini,
Ketika kita mendapati perbedaan pendapat ulama, nah kita itu kalau memilih pendapat itu pendapat yang berdasarkan apa? Dalil atau yang dekat dengan dalil. Karena itu dekat dengan kebenaran, gitu caranya. Bukan mau enak-enak gitu. Mau pilih yang enak, enggak begitu dia. Nah, ada yang seperti ini kita dapatkan di zaman ini, di tempat ini, maksudnya di sekitar wilayah kita ini, bahkan di Indonesia ini ada yang begitu, ya. Ketika kita berpendapat dengan satu pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran, apa katanya? Kamu ini kayak apa? Lebih hebat saja ketimbang Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan imam yang lain, begitu. Loh, emang kita mandiri apa ketika berpendapat begitu? Kan ada dalilnya, gitu. Terus dikatakan, emang imam-imam tersebut ketika berpendapat nggak pakai dalil, nggak sekarang begini, kamu pendapatnya apa, gitu kan? Pendapatnya apa? Lalu apa dalilnya? Gitu. Bukan dalilnya perkataan ulama, bukan, keliru. Perkataan ulama itu dicarikan dalilnya, paham nggak? Gitu caranya. Ada orang yang menjadikan perkataan ulama sebagai dalil, ya. Para ulama mereka mengatakan, ya, qaulu alimin la yuhtajju bihi walakin yuhtajju lahu, ya. Perkataan seorang ulama itu tidaklah dijadikan dalil, tapi malah dicarikan dalil untuk perkataan itu. Ini ada dalilnya enggak? Kalau enggak ada ditinggalin, gitu caranya, paham enggak? Ada sebagian orang enggak menjadikan perkataan ulama itu adalah dalil. Kalau ditanya kenapa melakukan ini, itu ulama itu berpendapat begitu. Dalilnya mana? Dikit-dikit kok dalil. Kamu kira ulama itu ketika berpendapat enggak pakai dalil? Gitu pula. Ya sudah, mana dalilnya? Gitu. Enggak bisa didatangkan. Tapi pokoknya ulama itu begitu katanya. Itu kan aneh. Kalau seperti itu, ini yang bahaya. Ini bisa membuka pintu tatabu'ur rukhas, mencari-cari yang ringan-ringan, mudah-mudah, begitu dia. Ini kita ingatkan. Ini kita ingatkan. Kenapa? Karena muncul seperti ini itu dari orang-orang yang sebenarnya awalnya bagus, sebenarnya mau belajar. Kalau di Medan ini dari orang-orang yang mereka belajar bahasa Arab awalnya. Nah, itu dia. Belajar bahasa Arab. Semangat belajar bahasa Arab. Tapi tidak tahu apa yang menyebabkan mereka itu menjadi sombong dengan bahasa Arab itu, sehingga mereka menutup diri untuk bisa belajar yang lainnya. Seperti ini, kajian begini, ini sulit untuk dihadiri sama orang-orang seperti itu. Ilmunya ilmu alat saja yang mau dipelajari. Apa itu? Pokoknya kalau ada ilmu alat, bahasa Arab, apalagi dan seterusnya. Maka itu enggak mau. Apa namanya? Mereka semangat untuk hadir, tapi kalau ada kajian akidah, kemudian fikih, itu enggak. Nah, begitu. Dengan berbagai alasan. Di antara alasannya mungkin adalah pertama, ya kan? Ini yang pertama. Mungkin kalau mau berbaik sangka, waktu kami nggak cukup, Ustaz, gitu. Padahal nongkrong juga habis itu. Yang kedua adalah kalau untuk hal-hal yang lain bisa, tapi untuk belajar gitu, mungkin udah sumpek, ya Allah. Gitu. Kemudian yang kedua adalah, nah ini yang kadang jelek kita dapatkan, dan ini muncul sebagian orang. Karena dia sombong sementara kajian-kajian seperti yang akidah, kemudian fikih, itu dihadiri oleh orang-orang yang nggak bahasa Arab. Bagi mereka nggak belajar bahasa Arab, mereka itu menganggap apa? Nggak level kami sama mereka. Kami bukan level mereka, mereka bukan level kami. Akhirnya apa? Ya itu untuk mereka saja. Kami khusus katanya. Nah itu, di situ dia munculnya. Itu di Medan, dan itu terjadi. Sebelum pandemi ini sudah merebak yang begini. Makanya begitu muncul tamadzhub, mazhab-mazhab itu udah mulai kumat penyakitnya. Udah. Nah, baru muncul yang begini-begini tadi itu. Ya. Semua pendapat ulama itu
mau dibenarkan. Nah, gitu. Gitu. Bukan salah sebenarnya belajar ilmu alatnya. Cuma nanggung. Nanggung aja. Sombong. Nanggung sombong. Ya. Nanggung sombong. Nah, gitu dia. Merasa lebih. Itu yang kita katakan luar biasa. Ada pula modelnya begini, ya. Ini kita kritisi ini supaya jadi pelajaran, ya. Ada modelnya, ini masih di Sumatera Utara. Ada modelnya, ketika ada gaung dulu, maksudnya gaung merebak, ya, tentang ilmu usul fikih yang itu dibawa oleh Ustaz-Ustaz Doktor Jember. Sedai Imam Syafi'i. Wah, ini apa? Masya Allah luar biasa. Maka apa? Belajar. Sampai ustaz-ustaz doktor itu kalau datang itu kan begitu dimuliakan, nah, seperti itu. Dengan cara yang kita katakan berlebihan. Sampai melupakan mungkin ustaz-ustaz yang ada yang barangkali yang pernah mengajarkannya. Ya. Lupa dia. Kenapa? Oh, ini lebih gitu ya. Kemudian begitu gaung berikutnya muncul, yaitu gaung tentang sanad, ya, itu periodenya mungkin sekitar 2 tahun begitu dia, ya. Sanad yang digaungkan oleh sebahagian para dai-dai sunnah, sanad tentang sanad, ilmu harus bersanad. Wah, euforia. Sebenarnya penyakitnya euforia tadi, ya. Senang tapi berlebihan, lupa daratan, nggak mijak daratan, ya. Akhirnya apa? Nah, tadi yang usul fikih ditinggalkan, yang malah gaungnya apa? Sanad, harus bersanad. Ini lebih dan lebih. Tadi ustaz-ustaz yang dia coba diambil ilmu usul fikihnya itu disepelekan, ditinggalkan. Munculnya berikutnya udah beberapa waktu, kemudian muncul berikutnya adalah tentang mazhab. Gaung mazhab Syafi'i. Ya. Gaung itu muncul, maka apa? Lupa lagi nih, apa? Sanad, gaung sanad lupa. Euforia berlebihan tentang mazhab. Padahal aneh banget, mestinya kalau belajarnya begini. Mazhab dulu, belajar mazhab, fikih mazhab, kemudian belajar apa? Tentang sanad, yaitu hadisnya. Kemudian setelah itu baru belajar usul fikih, karena untuk menyimpulkan hukum dari dalil hadis itu, begitu. Nah, ini malah apa? Mundur ke belakang gitu ya. Itu makanya aneh kita katakan. Kok jadi mundur? Nah, kalau di Medan ini itu diusung oleh orang-orang yang belajar bahasa Arab dan yang ngajar bahasa Arab, itu sebagian. Enggak keseluruhan memang. Kalau di Jawa dan sekitarnya wallahu a'lam. Ya. Yang jelas masalah mazhab ini sampai kalau ada perkataan ulama, ya, sudah, ya, bisa diikuti. Dengan alasan apa? Bersangka baik bahwasanya mereka itu tidaklah menyimpulkan hukum kecuali dari dalilnya. Padahal mereka pun yang menyimpulkan hukum itu mengatakan bisa benar, bisa salah. Tapi kok dijadikan selalu benar gitu loh. Jadikan pegangan. Itu yang kelirunya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini jadi mundur ke belakang. Nah, sedikit kita sampaikan ini ya. Jadi agak panjang pembahasannya padahal tentang masalah ini. Tapi ini penting. Kenapa? Ini untuk mengingatkan. Ya. Karena orang-orang yang sudah seperti itu enggak menghadiri kajian-kajian yang sangat mendasar ini. Kajian akidah enggak hadir, kajian apalagi kajian fikih enggak hadir, kajian akhlak enggak hadir, udah. Guru-gurunya pun pada ditahdir. Enggak hadir, ditahdir. Udah hebat-hebat dianggap itu ya, begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, faedah sedikit ya. Barangkali ini sedikit cukup, nanti insyaallah taala kita akan lanjutkan ya
pada pertemuan yang akan datang masih bahas tentang hewan hadiu ya. Hewan hadiu. Ada memang sebagian orang, ini saya juga kritisi dan ini sangat disayangkan. Ya. Ada sebahagian kita terkadang tidak mau menghadiri sebuah kajian karena dianggap nggak penting sama dia. Kenapa? Belum berkebutuhan, belum butuh. Contohnya pembahasan tentang haji. Dia nggak mau hadir, kenapa? Aku nggak bisa haji. Mafi fulus mahfuz katanya. Apa itu? Mafi fulus mahfuz? Nggak ada duit. Gimana mau haji katanya? Makan aja Senin Kamis kayak mau mahfuz katanya. Ngapain pula bahas haji? Orang nggak akan kesana aja kok gitu. Ya Allah, ini kan. Nah begini, ini ada sisi jeleknya yang seperti ini. Ya. Padahal prinsip Ahlussunnah adalah apa? Al-ilmu qablal qauli wal amali. Paham enggak? Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Walaupun contohnya itu amal itu belum kita mau laksanakan. Bahkan mungkin kita ini kayaknya enggak mungkin, tapi tetap mana tahu ada peluang. Setidaknya ketika nanti ada orang yang bertanya, mungkin anak kita, cucu kita, ya, atau orang lain bertanya, kita bisa menjawabnya, begitu. Nah itu terkadang seperti itu. Nah itu kesalahan kadang sebagian kita yang begitu. Belajar itu ketika dianggap butuh saja, ketika mau dikerjakan. Padahal, ya, ini pun masih butuh, ya. Karena insya Allah Ta'ala masih ada peluang. Apalagi sekarang, zaman sekarang, nggak mustahil untuk bisa berangkat haji ataupun umroh. Nah belum lagi sebagian kita itu nggak menghadiri kajian, terkaitnya sama apa? Ustadznya. Nggak seru ustadznya. Agak lucu ustadznya. Palak kali aku sama ustadznya. Macam-macam gitulah pokoknya. Ya kan? Apalagi nyinyir kali ustadznya. Kalau gitu kan. Apa nyinyirnya? Iya. Mbok tahu aja ngapa sih? Kita kan kayak gini. Kalau apa? Kalau yang gitu-gitu jangan ditegur kali lah katanya. Dinasihatin tapi agak sedikit menyentuh sanubari, ya kan? Itu agak terganggu gitu. Contoh, aduh, nyelekit kali kalau ngasih tahu katanya. Kenapa? Iya Ustadz ini, awak pas makan hadir pula di situ. Memang nggak hadir kajian dia, tapi kajian tempat yang lain. Tapi ngomongnya kalau pas kajian apa? Nggak hadir, tapi kalau udah makan hadir. Padahal ngasih nasihat motivasi. Ya cobalah kita kasih nasihat apa lagi coba? Dimotivasi dengan motivasi yang lebih tinggi, ya. Bahkan dalam khutbah Jumat sampai pun berulang-ulang nasihat itu kan gitu. Tapi nggak meresap juga, nggak kena juga. Nah itulah. Apalagi mungkin ini yang jeleknya juga ini. Ini penyakit iblis ini. Apa itu? Si muda ustadznya, aku udah tua katanya. Aduh, ini penyakit iblis. Kenapa? Enggak mau terima ya kebenaran dari apa? Junior. Nah itu dia. Sombong dengan alasan senioritas. Nah itu dia. Itulah yang menjadikan iblis itu jadi perkutut. Bukan terkutuk, bukan perkutut ya. Nah begitu. Nah itu. Baik ya. Nah ini faedah sedikit mungkin menyadarkan kita ya. Karena butuh kita beragama itu lurus. Nah begitu, lurus, ikhlas. Nah gitu dia. Baik ya. Kita buka sesi soal jawab, bagi yang mau bertanya dipersilakan. Pertanyaan itu bisa jadi berkaitan dengan
tema materi, bisa juga tentang yang lainnya. Dipersilakan. Ya, silakan. Mengkiaskan fatwa satu dengan fatwa yang lainnya itu asalnya tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi kasus berbeda dan cakupan pemahaman dari mufti sang ulama yang berfatwa itu berbeda dengan orang yang mengkiaskannya. Seperti itu. Bisa jadi. Kecuali kalau orang yang mencoba untuk menganalogikan, menyamakan, mengkiaskan fatwa tersebut dengan fatwa dalam satu fatwa di satu kasus dengan kasus yang lain dengan fatwa yang sama. Orang yang mensamakan ini itu dia bisa menghadirkan kesamaan kasus. Kesamaan kasus. Dari sebabnya, dari kadarnya. Karena kadar itu bisa berbeda. Nah gitu dia. Aslinya nggak boleh. Dia butuh kepada fatwa baru. Gitu dia. Nggak bisa dengan semua fatwa itu mencoba untuk dalam satu fatwa dipukul rata begitu. Di semua kasus bisa jadi berbeda, nggak sama itu. Ya. Karena jelas kasus berbeda. Nah, itu dia, kasus berbeda. Satu tempat dengan tempat yang lain. Di satu tempat saja, di satu tempat ya. Dengan tempat yang sama di situ juga, tapi mungkin waktu berbeda, maka kadar berbeda, paham nggak? Makanya siapa yang mampu untuk bisa, contohnya menyingkap apa alasan ulama tersebut berfatwa, ya, dengan sebuah fatwa untuk satu kasus tertentu. Kalau bukan ulama itu yang paham, memahaminya, kan gitu. Apa landasan ya ulama tersebut? Beliau menyimpulkan sebuah hukum sehingga menyebutkan satu fatwa dengan hukum tertentu untuk satu kasus. Siapa yang bisa? Kalau enggak ulama tersebut, atau paling tidak selevel dengan ulama itu, gitu loh. Sebenarnya gampang, kalau ulama tersebut beliau itu masih hidup, tinggal ditanyakan. Gitu saja. Anda pernah berfatwa untuk kasus ini di sana, bagaimana dengan ya kasus ini di sini? Nah, begitu. Kalau masih hidup, tinggal ditanyakan. Sekarang masya Allah mudah kok, ya. Tinggal wes gitu kan. Nanti udah sampai ke ulamanya gitu kan. Udah media-media sosial sekarang bisa langsung ke ulama, bisa itu. Media translate juga bisa kan langsung kan. Tinggal ngomong di Google Translate itu nanti bahasa Indonesia, bahasa Jawa bisa jadi bisa Arab itu kan gitu kan. Bisa. Cuma nanti menerjemahkannya lagi butuh lagi ditranslatekan kan gitu. Bisa. Jadi asalnya tidak boleh. Ya tidak boleh. Ya. Tidak boleh karena kasus berbeda. Kecuali saya tekankan lagi, kecuali ya orang yang hendak menganalogikan atau menyamakan kasus tersebut atau fatwa tersebut ya dengan satu kasus, mengambil fatwa di satu kasus itu hendak dipakai fatwa itu kepada kasus lain,
Dia orang yang menyamakan itu mampu untuk menghadirkan variabel-variabel kesamaan dari dua kasus tersebut. Variabel. Bahasa apa itu? Muncul pula ada variabelnya. Nah gitu dia. Indikator-indikator kesamaannya itu kalau dihadirkan. Nah gitu. Jangan nanti kias ma'al farik. Dan aslinya, ini pula ini aslinya. Ini ya, aslinya itu. Sesungguhnya hasil kias itu nggak bisa dikiaskan. Itu pula. Hasil kias tidak bisa ya dikiaskan. Itu pula. Ini pula mau dikiaskan. Apa itu? Satu kasus dengan kasus ini sehingga dengan satu fatwa itu berlaku di beberapa kasus. Nah, nggak bisa. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu. Baik, ada yang lain mau bertanya? Saya juga pernah kenal. Seru kalau begini kayaknya. Apakah wanita itu sama? Hah? Lanjut. Dia selalu sholat di masjid berjamaah. Ya. Sudah, itu saja. Baik. Apakah ada hadis yang membolehkan wanita itu sholat berjamaah di masjid? Ada, banyak riwayatnya. Tapi saya sebutkan aja, ya. Contohnya adalah hadis di mana Nabi SAW, ya, itu beliau ketika salam dari sholat, beliau menahan sejenak untuk berbalik. Lalu sebahagian sahabat wanita seperti kalau salah Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya, istri Nabi, ya, menyatakan, atau yang sahabat wanita yang lain, beliau menginginkan agar wanita itu segera beranjak dari tempat sholat yang berjamaah dengan Rasulullah, ya, agar tidak terlihat oleh Rasulullah bergerak. Nah, begitu. Banyak hadis, ya. Begitu juga, ya, didapatkan riwayat di mana para wanita-wanita sahabat Nabi SAW itu mereka sholat subuh bersama dengan Rasulullah SAW, ya, dengan membalutkan tubuh mereka dengan apa? Dengan selimut, ya, bimurutihinna, dengan selimut mereka itu ketika ke masjid salat. Dan mereka kembali itu dalam kondisi masih remang-remang ke rumah ketika salat selesai, demikian, ya. Banyak dalil tentang masalah tersebut, ya. Begitu juga hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallahi. Jangankan larang hamba-hamba wanita Allah Subhanahu wa taala dari masjid-masjid Allah. Nah, lihat itu. Enggak boleh dilarang. Jadi kita enggak boleh melarang kalau perempuan itu sholat ke masjid. Kecuali kalau seandainya mereka melakukan kemaksiatan.
Seperti diantaranya keluar pakai minyak wangi, itu boleh dilarang. Bukan larang ke masjidnya, tapi minyak wangi kalau keluar dari rumah, nah, gitu dia, supaya tidak mengganggu. Begitu juga, ya ada seorang wanita yang banyak di dalilnya ya, seorang wanita yang mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya ya aku salat di belakangmu. Apa kata Rasulullah? Sungguh aku mengetahui bahwasanya engkau suka salat di belakangku, akan tetapi salatmu, sampai disebutkan salatmu di rumahmu lebih baik ketimbang salatmu di masjidmu. Tadi awalnya adalah salatmu, bukan awalnya, ada ungkapan Nabi, salatmu di masjidku, salatmu di masjidmu lebih baik daripada salatmu di masjidku. Kenapa? Karena untuk menempuh masjid Nabi itu jauh. Paham ya? Lebih jauh. Maka salat di masjid dia lebih bagus, di tempat dia. Kemudian kalau salatnya dia di rumah dia lebih bagus ketimbang di masjid. Nah, begitu. Nah, di sini sebenarnya tidaklah berbenturan. Sebenarnya kalau kita mau memberikan penjelasan kepada seorang wanita itu dengan memberikan motivasi. Sesungguhnya ya, wanita itu ya dianjurkan dengan status afdol untuk sholat di rumah, tapi tidak dilarang untuk sholat di masjid. Tapi bila dibandingkan mana pahala yang lebih besar ketimbang dia sholat di rumah atau di masjid, maka pahala sholat di rumah lebih afdol. Kan itu sabda Nabi yang mengatakan begitu. Coba bayangkan sholat di masjid mana? Di masjidnya Rasulullah. Itu berapa pahalanya? 1000 berapa? 1000 kali sholat ketimbang di masjid yang lain. Paham ya? 1000 masjid Nabi. Tapi Rasulullah menyatakan lebih bagus sholatnya lebih dekat dengan rumah. Nah, kalau di rumahnya lebih bagus ketimbang kalau sholat di masjidnya sendiri. Lihat itu. Kenapa? Karena terkait dengan fitnah wanita. Nah, begitu. Tapi jangan dilarang. Ini cukup dikasih namanya motivasi. Ya. Kasih penjelasan. Enggak boleh dilarang. Yang afdol itu sholat di rumah. Nah, begitu dia. Tapi enggak dilarang. Ya. Bisa dipahami ya. Ya. Itu kejadian sama istrinya Umar radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Umar ini anaknya Umar radhiyallahu anhuma. Itu ketemu sama ibu tirinya. Jadi istri Umar yang lain. Jadi Umar itu punya beberapa istri. Kalau kita cuma satu. Umar ada istri yang lain, gitu ya. Kalau nggak salah ini adalah istri Umar yang paling cantik. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu negur, ngomong begini, bukankah engkau tahu, ya ibunya gitu ya, mungkin bahasanya kita terjemahkan aja ya, tapi sepertinya kalau kalangan mereka ini sudah lembut bahasanya ya. Kalau mungkin bahasa kita terjemahnya begini, bukankah anda tahu bahwasanya Umar nggak suka kalau anda itu sholat di masjid? Nggak suka Umar. Lalu istrinya pintar, malah dia bertanya, tahu nggak kira-kira apa yang membuat Umar nggak berani melarang? Itu malah ditanya gitu. Muncul hadis tadi, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Itu dia. Itu disebutkan sama Abdullah bin Umar karena paham. Jangan larang hamba-hamba wanita Allah dari masjid-masjid Allah, nggak boleh. Nah itu. Ya, sampai apa? Kenapa? Karena ya wallahu alam. Ya, mungkin banyak faktor ya, mungkin orang itu mau ke masjid, mungkin merasa nyaman dia di masjid ketimbang kalau di rumah, ya silakan, nggak masalah. Yang penting dijaga adab keluar rumah bagi wanita tersebut, bisa dipahami ya. Maka jangan dilarang. Bisa dipahami?
Pertanyaannya, siapa wanita tadi? Gak usah dijawab ya. Baik, ada yang lain? Silakan. Ya. Dilarang ketika datang apa? Datang ke masjid dalam kondisi sebentar hadisnya. Kita akan sebutkan hadisnya ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, begitu juga Ibnu Khuzaimah, dari jalurnya Abdul Waris Ibnu Sa'id sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a summa kharaja yuridu salata fahuwa fi salatin hatta yarji'a ila baitihi." Siapa saja yang berwudu, berarti berwudu dari rumahnya, kemudian dia keluar ingin salat, fahuwa fi salatin, maka dia dalam kondisi salat. Siapa yang berwudu kemudian dia keluar, jadi semenjak dia keluar ingin salat, maka dia terhitung dalam kondisi salat. Fahuwa fi salatin, maka dia dalam kondisi salat. Hatta yarji'a ila baiti, sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi sampai kembali. Kalau dia sampai ini bisa istilahnya adalah intihaul ghayah, ya. Apakah dia nunggu sampai rumah ataukah mendekati rumah? Nah, begitu dia. Yang jelas disebutkan dalam hadis, dia dalam kondisi sholat sampai dia kembali ke rumah. Berarti kalau belum kembali ke rumah masih terhitung sholat. Luar biasa ini. Fala taqulu hakadha, maka jangan kalian lakukan seperti ini, yakni yusabbiku baina asabihi. Dia itu melakukan tasbik di antara jari jemarinya, yaitu menyatukan jari jemari ya, kanan dengan kiri, disatukan begitu. Mulai kapan? Wudu, berangkat keluar dari rumah menuju masjid untuk sholat sampai balik. Selama itu terhitung sholat, jangan lakukan tasbih. Udah. Termasuk yang dilarang. Iya. Cuma permasalahannya, apakah ini larangannya adalah larangan ditahrim untuk keharaman ataukah lil karoha untuk dia kemakruhan saja? Ada yang berpendapat ini makruh. Ada yang berpendapat haram, tapi yang makruh ini jumhur kalau nggak salah. Saya condong kalau udah dilarang apa yang dilakukan sih? Apa pula untungnya kita begitu? Emang nggak ada yang lain aja? Ya. Ada yang mengatakan makruh itu. Apa sebab makruh? Karena ada namanya dalil sharif, ada dalil pemalingnya. Apa itu? Ini hadis itu sendiri. Rasulullah melakukan tasbih. Nah, gitu dia. Kan bisa juga begini. Pertanyaannya, apakah Rasulullah melakukan tasbih itu di masjid? Nah, bisa jadi kan beliau menyampaikan ini tidak di masjid kan gitu kan. Pokoknya kan sudah dilarang, sudah. Masalahnya kalau dia makruh itu artinya apa? Dibenci. Udah, ngapain pula dilakukan? Kalau dibenci, udah gitu. Makanya para sahabat itu kalau sudah dilarang, ditinggal. Nah, begitu. Saking kuatnya ittiba'nya mereka kepada Rasulullah, begitu.
nggak peduli dia haram atau makruh, ditinggal, pokoknya dilarang. Nah begitu. Walaupun kita katakan orang yang fakih, betul fakih tahu. Orang yang fakih itu dia harus mengetahui ini haram ataukah makruh. Cuma bukan merupakan kefakihan ketika dia tahu makruh dikerjakan, bukan begitu. Paham nggak? Dia cuma harus tahu ini larangan ini apa sih? Nah gitu. Oh makruh. Kalau makruh bukan langsung dikerjakan. Tahu nggak? Terkait dengan apa? Contohnya mencukur jenggot. Mencukur jenggot itu ada pendapat yang mengatakan makruh, tidak haram. Tapi yang berpendapat makruh pun nggak cukur jenggot gitu loh. Paham ya? Mereka itu, para ulama itu ketika karena kefakihan mereka, tuntutannya mereka harus tahu hukum detailnya. Ini apa hukumnya? Oh, pendapat yang kuat makruh. Tapi ketika mereka mengatakan makruh, bukan mereka yang melakukan, enggak, mereka enggak melakukan. Cuma mereka mendudukkan hukum. Kalau sebagian orang tadi kasusnya apa? Belajar itu setelah tahu ya, yang makruh dikerjakan, yang sunat ditinggalkan, gitu sama mereka. Terkadang cari-cari yang haram jelas haram itu, kalau ada nggak yang mengatakan boleh, nah, itu dikerjakan sama mereka. Kalau ada, oh berarti dikerjakan. Ada yang mengatakan ini wajib. Langsung mereka, ada nggak yang mengatakan ini sunat ya? Begitu tahu ada yang mengatakan sunat, nah ditinggalkan sama mereka, gitu. Namanya mau enaknya sendiri, karepe dhewe gitu ya. Baik ya. Mana lagi tuh? Ya. Ya masalah tasbih itu memang ada perbedaan pendapat ya. Cuma ya saya paham perbedaan pendapat itu, tapi bukan mau dilakukan gitu ya. Ketika mengetahui itu hukum makruh gitu ya. Walaupun kalau saya condong nggak mengatakan itu haram, tidak. Setidaknya makruh, tapi ketika kita tahu makruh hukumnya bukan mau dikerjakan gitu. Yang jelas itu dilarang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu dia. Baik, ada yang lain kira-kira mau bertanya? Baik. Seorang jamaah masuk ke masjid dalam kondisi saf yang paling terakhir sudah terbentuk, tapi di sebelah kanan, sementara di tengah kosong gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Maka ini dirinci. Bila ketika jamaah ini datang, bersamanya ada jamaah-jamaah yang lain yang jumlahnya sama dengan jamaah yang ada tadi, yang sudah bentuk saf yang paling akhir di sebelah kanan, sama jumlahnya, maka mereka membentuk saf yang ada di tengah. Kalau sama, bahkan kalau bisa lebih banyak ya jelas bentuk aja di saf di tengah. Nah, seperti itu. Adapun mereka yang itu salah dalam menentukan apa, membuat saf. Nah begitu, salah. Walaupun apa hukumnya, haram atau tidak, ya paling setidaknya makruh jatuhnya demikian. Karena keliru, membentuk saf itu diawali dari tengah, ya di tengah dia. Setiap saf begitu, mulai dari tengah, begitu. Makanya Nabi ketika ada sahabat yang mengapit beliau, pertama sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, maka beliau mundurkan ke belakang, bukan disudutkan kemana, ke kanan ke kiri gitu, bukan, tapi ke belakang, mundur ke belakang, tepat di belakang, paham ya? Jadi bentuk saf itu di belakang, di tengah, di belakang imam. Jadi imam di sini saf satu penuh, maka bentuk saf yang kedua di tengah. Penuh saf kedua, maka bentuk saf ketiga di tengah. Begitu dia, paham ya? Hah? Baik. Tadi rincian pertama tadi apa? Kalau bersama orang yang datang tadi ada beberapa orang yang jumlahnya sama atau lebih, maka di sini membentuk saf di tengah. Mereka keliru, jangan ikuti yang keliru, paham ya? Baik. Kemudian
bila orang yang hadir tersebut tidak bersama dengan yang lain, tapi masih ada orang yang di belakangnya. Dilihat contohnya apa? Sejumlah dengan orang yang sudah membentuk saf sebelah kanan itu sedang berwudu, sedang datang begitu. Maka dia menanti apa? Menanti kehadiran jamaah yang lain untuk membentuk saf di tengah. Bisa dipahami? Ditunggu. Kalau tadi bersamaan, kalau bersamaan langsung aja. Kalau ini pernah saya lakukan begitu. Ya, ketika bersamaan gitu kan. Sini. Ya. Walaupun di sebelah kanan, sebelah kiri sudah ada, nggak dianggap itu. Maksudnya bukan nggak dianggap nggak sholat begitu, bukan. Itu tidak jadi perhitungan untuk membentuk saf kanan atau kiri, paham ya? Itu maksudnya. Yaitu tetap dia membentuk saf di mana? Di tengah. Kalau seandainya tadi orangnya yang belum bersama kita itu masih akan menyusul jumlahnya lebih banyak atau sama, maka ditunggu. Nah, kemudian rincian yang ketiga, bila tidak ada, cuma sendirian, sementara ada yang lain sudah bentuk saf di sebelah kanan atau bahkan sebelah kiri, jumlah mereka lebih banyak. Wallahu ta'ala alam, daripada dia membuat saf sendirian, maka dia mengikuti saf yang sudah ada. Kenapa? Karena ada larangan membuat saf sendirian. Paham ya? Bentuk saf sendirian. Sudah ada saf itu, jangan membuat sendirian. Cuma salahnya mereka ya membuat saf seperti itu. Tapi daripada dia, karena larangannya lebih jelas, kemana? Membuat saf sendirian. Ya. Adapun membentuk saf ya di tengah itu adalah perintah, menghindarkan larangan lebih didahulukan ketimbang melaksanakan perintah. Itu kaidahnya. Bisa dipahami? Menghindarkan larangan itu lebih didahulukan ketimbang mendahulukan perintah. Bisa dipahami? Nah gitu dia. Itu kaidah. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau bisa digeser, tarik gitu kan. Itu ditarik, disikut ya kan. Nggak jadi sholat, pingsan soalnya kena sikut. Berantem ya. Wallahu a'lam. Begitu rinciannya Pak. Tinggal nanti disesuaikan dengan kondisinya aja ya. Baik. Kita cukupkan. Panjang. Ada pertanyaan? Direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya mau tanya, setelah Al-Fatihah dalam sholat lalu baca satu ayat dan dibaca berulang-ulang, apakah sesuai sunnah? Jazakumullahu khair. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khaira wa fik barakallah. Boleh dibaca. Boleh dibaca dengan satu dan itu berulang-ulang. Boleh. Kenapa? Rasulullah pernah melakukan ini pada salat malam. Sehingga saya Rasulullah, ya, ini pernah baca ayat ini berulang-ulang. Walaupun sebelumnya ada baca, tapi kemudian ini yang diulang begitu. Ya, ini kalau tidak salah kasusnya ketika Rasulullah salat malam hendak perang Badar. Esok harinya, kalau tidak salah ya. Tapi yang jelas pernah Rasul melakukan hal tersebut, itu mengulang-ulang satu ayat itu untuk dibaca, begitu ya. Tidak mengapa. Tapi tidak ada keyakinan apapun kecuali hanya karena maknanya ya. Ya. Tidak boleh dibaca kalau ada keyakinan oh ini afdol begitu. Kalau gitu harus pakai dalil. Tapi kalau seandainya seseorang itu membaca ayat tersebut ya berulang-ulang karena maknanya yang itu butuh bagi dirinya untuk termotivasi dengannya atau menakut-nakuti dirinya sehingga dia akan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala begitu, maka enggak masalah. Tapi kalau ada keyakinan khusus, ya keyakinan khusus ini seperti ini afdol
Ya, ini kalau dibaca berulang-ulang ini afdol, ini dari mana? Ini butuh dalil, paham ya? Baik. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, bolehkah bingkai tulisan ayat kursi atau bingkai pintu Ka'bah yang tidak lagi digantung di rumah dijual dengan niat uangnya disedekahkan? Jazakallahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa alasan tadi ya ayat kursi yang bingkainya itu dijual? Apa alasannya? Karena memajang ayat-ayat Allah. Itu mengalihkan dari apa? Dari apa? Dari asal, tujuan asal diturunkannya ayat Al-Quran. Bukan untuk pajangan, tapi untuk dibaca, dipahami maknanya. Ya, dibaca, dihafal, dipahami maknanya, kemudian diamalkan, kemudian diajarkan kembali. Begitu, bukan untuk dipajang. Dan ayat kursi kayaknya semua orang bisa hafal. Dikhawatirkan malah dijadikan jimat karena itu untuk ngusir jin. Nah, itu salah. Karena Ustaz ada perbedaan pendapat terkait dengan jimat yang terbuat dari Al-Quran. Maka kita katakan itu juga merupakan bentuk apa? Penghinaan terhadap Al-Quran. Itu pendapat yang kuat. Jadi haram juga. Nah, begitu. Al-Quran itu diturunkan bukan untuk apa? Dipajang-pajang, apalagi dijadikan jimat. Bukan. Kalaupun dia akan memberikan manfaat mengusir jin itu ketika dibaca. Paham nggak? Tetap dibaca, bukan dipajang. Dibaca saja, kalau dia tidak ada perenungan, itu nggak akan apa? Nggak akan memberikan manfaat kepada, memberikan apa? Pengaruh kepada jin tersebut. Bahkan jin itu bisa membaca ayat kursi, ya kan? Malah ketika kita baca, diuruskan pula bacanya salah itu panjang pendeknya. Oh, udah. Nah, sudah diketahui ini kalau dipajang, ini sebuah kesalahan karena memalingkan dari tujuan asal. Ini dijual supaya dipajang lagi. Kan sama saja kita katakan, paham nggak? Nanti orang malah nggak tahu alasan itu malah dijadikan jimat, lebih parah lagi. Ya terus gimana Ustaz? Ya sudah, kita saja. Biarkan saja sudah. Nah gitu. Kalau seandainya dikhawatirkan ke depan dijadikan jimat, maka kalau bisa dimusnahkan, hilangkan tulisannya. Nah begitu dia. Karena khawatir dijadikan jimat. Ya, ketika dijual, dihadiahkan, atau dibiarkan, nanti anak cucu malah meyakini, oh ini peninggalan orang tua, jimat ini ya gitu. Itu pula nanti jadinya kan. Ya kalau begitu, khawatir begitu, sudah dimusnahkan tulisannya tanpa menghinakannya. Nah seperti itu. Kalau Ka'bah tadi, pintu-pintu Ka'bah, ya, bingkai pintu Ka'bah, kalau tidak ada maksud apapun, hanya sekedar untuk mungkin memunculkan kerinduan, asalkan tidak ada tulisan Al-Qur'annya tadi, maka nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masjid, makanya kalau contohnya, ya, mau buat apa? Gantungan-gantungan di rumah, ya, nggak usah dari ayat Al-Qur'an, tapi apa? Gambar masjid. Nah gitu. Ka'bah contohnya begitu. Supaya apa? Mungkin ada ketertarikan untuk ke masjid, untuk umroh atau haji. Nah gitu. Kalau itu saya condong nggak perlu untuk dijual, kecuali kalau seandainya itu ada tulisan juga di pintu Ka'bah itu. Jadi ayat Al-Qur'an contohnya. Nah ini mungkin yang dihindarkan. Nggak usah dijual, jangan dijual, karena nanti akan disalahgunakan sama orang. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.